Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya di channel Radio Ngopi Horor ini, khususnya aku akan membawakan sebuah cerita-cerita horor dan mudah-mudahan membuat kalian suka, nyaman, dan ya seperti itulah merasakan merinding-merindingnya. Nah, kali ini aku akan membacakan sebuah cerita horor di mana ditulis oleh akun Facebook bernama Ayah Humairah dan judulnya itu Sopir Ambulan. Nah, dari judulnya juga udah creepy ya teman-teman. Biasanya mengenai mobil ambulan itu sering mengalami hal-hal mistis atau hal-hal horor, dan bagaimana ceritanya? Mungkin kalian sudah penasaran, jadi langsung saja dengarkan ceritanya sebagai berikut. Oh iya, jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, supaya kalian tidak ketinggalan, tolong klik tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa lagi untuk komen di kolom komentar. Dan bagi kalian yang memiliki cerita horor mistis, kalian bisa kirimkan di sebuah email. Emailnya yaitu @trisdamaharani4@gmail.com. Oke, langsung saja, beginilah ceritanya. Mas, siapa yang duduk di mobil ambulan kamu? Kamu sama Pak Dokter. Kok nggak diajak masuk? Dokter, jawabku. Iya, itu di mobil ambulan ada pria pakai seragam dokter. Ayo diajak masuk. Masa dibiarkan di mobil gitu? Ayo masuk. Aku dari rumah sakit tadi enggak sama siapa-siapa. Aku menarik tangan istriku untuk segera masuk ke dalam rumah. Benar saja apa yang dikatakan ayah istriku. Saat aku melihat ke dalam mobil ambulan, ada sosok yang sedang duduk di samping pengemudi, berseragam layaknya seorang dokter. Wajahnya menunduk dan tidak bergerak sama sekali. Siapa dia? Aku Aris Prayoga, seorang suami yang kini berprofesi sebagai sopir ambulans di sebuah rumah sakit swasta di kota Madiun. Pekerjaan baru yang aku geluti paksa di PHK dari salah satu pabrik gula di kota Pendekar ini. Karena pandemi yang menderita negeri ini, memaksa perusahaan tempat aku mengais rezeki memutuskan hubungan kerja dengan puluhan orang karyawan, termasuk aku dan kedua sahabatku, Reno dan Joko. Awalnya aku sangat keberatan menerima pekerjaan yang direkomendasikan oleh Zainal, teman SMP-ku. Dulu yang bekerja di rumah sakit tersebut sebagai pemandi jenazah. Karena resikonya yang terbilang tinggi, belum lagi cerita-cerita mistis yang aku dengar dari orang-orang dan juga media sosial, membuatku bergidik ngeri. Walaupun aku laki-laki, tetap saja rasa takut akan hal yang berbau gaib itu masih ada. Namun demi dapur tetap ngebul, aku singkirkan jauh-jauh perasaan takut dalam diriku. Udah, gak usah takut. Aku juga awalnya merinding parah pertama kali nyentuh mayat. Tapi lama-lama biasa saja. Malah kadang aku ajak bercanda itu mayat, pesan Zainal waktu itu. Kalau kamu mah dari dulu pemberani. Kalau aku, kamu tahu sendiri kan, dulu kecil, pulang dari Mbah Kakung ke rumahku aja nggak berani. Itu dulu Riz, sekarang bedalah. Kamu udah dewasa, ada istrimu yang harus dikasih nafkah setiap hari. Kecuali kalau kamu yang dikasih nafkah istri itu lain lagi. Tempal temanku. Ah, ngaco. Kamu mah masa istri kasih nafkah suami, sanggahku. Walaupun bagaimanapun, harga diri suami itu ya bekerja. Ya makanya, jadi sopir ambulan itu juga mulia Riz. Bantu orang yang kesusahan. Gimana kalau enggak ada sopir ambulan? Kasihan, itu para jenazah yang meninggal di rumah sakit. Tapi rumah dukanya jauh.
Sopir ambulans lah yang berperan penting. Apalagi sekarang banyak banget pasien yang meninggal di rumah sakit karena COVID-19. Bujuk Zainal lagi. Di rumah sakit tempat Zainal bekerja membutuhkan 3 sopir ambulans. 1 untuk mengganti sopir lama yang meninggal karena terpapar virus COVID-19, sementara 2 orang lagi untuk armada baru. Menurut Zainal, bulan ini pihak rumah sakit sudah menambah 4 armada, tetapi baru 2 yang sudah ada sopirnya, sementara 2 lagi masih kosong. Setiap hari jumlah pasien semakin membludak. Mobil ambulans pun dibutuhkan semakin bertambah. Ya sudah, aku ambil Nal. Kapan aku bisa bekerja? Nanti aku tanya dulu sama kepala divisi. Segera aku kabari kalau sudah kepastian. Beliau bilang secepatnya. Sehari setelah Jaina menawarkan pekerjaan itu, aku langsung diterima sebagai sopir ambulans. Begitupun dengan Jaka. Dia, aku ajak melamar di rumah sakit tersebut. Dia juga langsung diterima karena kami berdua memang memenuhi persyaratan yang ditentukan kepala divisi ambulans. Sementara Reno menolak saat aku tawarkan pekerjaan sebagai sopir ambulans dengan alasan takut. Hingga akhirnya hari ini adalah hari pertama aku menginjak kaki di rumah sakit sebagai sopir ambulans. Kata Zainal, aku dan Jaka hanya akan diberi arahan serta penyerahan kunci mobil ambulans masing-masing. Perasaan canggung, takut, nervous bercampur aduk menjadi satu. Aku berharap hari pertama kerja, Pak Fikri, kepala divisi ambulan, tidak langsung menyuruhku membawa jenazah. Jujur saja, aku sangat-sangat belum siap. Aku dan Jaka duduk di depan ruangan kepala divisi. Kami duduk di bangku panjang yang berada tepat di samping kiri pintu ruangan divisi. Mari Mas Ajis dan Mas Jaka, silahkan masuk, panggil Pak Fikri. Kami berdua masuk secara beriringan, lalu duduk di kursi yang ditunjuk oleh Pak Fikri. Baik, jadi rumah sakit ini masih kekurangan sopir ambulans karena semakin hari pasien yang terpapar virus COVID-19. Jadi, Mas Ajis dan Mas Jaka sudah siap bergabung dengan kami sebagai pengemudi ambulans? Bismillah, insya Allah siap. Jawaban kami bersama. Dengan segala resikonya, siap Pak. Baik kalau begitu. Ini kunci mobil Mas Aris dan ini untuk Mas Jaka. Ini masing-masing STNK-nya dan ini HP inventaris. Harus standby 24 jam. Mobil ambulans boleh dibawa pulang kalau tidak memungkinkan untuk diantar ke rumah sakit. Tapi lebih baik dibawa pulang kalau rumahnya jauh. Karena kapanpun tenaga kalian dibutuhkan. Kalian harus siap sedia, walaupun tengah malam sekalipun. Papar Pak Fikri. Siap Pak, jawab kami berdua. Dan satu lagi, mobil ini harus dicuci setelah selesai membawa pasien, apalagi jenazah. Kenapa memangnya Pak? Kata Jaka dengan wajah polos. Pak Fikri terdiam, seperti ada yang disembunyikan. Mungkin ada hal aneh yang pernah terjadi dengan armada dulu yang berhubungan dengan hal itu. Terlihat beliau enggak menceritakan. Laki-laki berkumis tipis itu menarik napas dalam-dalam. Lalu dia menghembuskan perlahan. Saya bukannya mau menakut-nakuti, tapi terkadang mereka suka ikut pulang bersama ambulans, apalagi kalau belum dicuci. Aku menelan ludah mendengar jawaban Pak Fikri. Tapi gak usah dipikirkan, mereka tidak mengganggu, itu hanya kadang, tidak selalu. Iya Pak, jawab kami gugup. Baik kalau begitu, mulai hari ini kalian sudah mulai bekerja. Tunggu instruksi dari saya.
Ini peraturan dan tata tertib yang harus dipenuhi. Salah satunya, kalian harus siap membawa pasien dalam keadaan apapun. Yang terpenting harus banyak-banyak berdoa dan kuatkan mental. Luruskan niat karena pekerjaan kita ini pekerjaan yang mulia tetapi penuh resiko. Baik Pak, jawab kami berdua. Kalau begitu saya tinggalkan dulu. Kalian lihat mobil yang akan menemani kalian bekerja di garasi khusus ambulans. Dan ruangan ini bisa kalian pakai untuk istirahat dan menunggu instruksi selanjutnya. Itu ada 3 meja, kalian bisa pakai yang mana saja. Nanti 1 meja untuk calon sopir yang 1 lagi. Baik Pak, jawaban itulah yang lagi-lagi keluar dari mulut kami. Ya Allah, biasakan aku menjalankan profesi baru ini yang penuh resiko dan tantangan, baik dari dunia nyata maupun dunia gaib. Aku rasanya ingin mundur saja, Riz. Loh, kenapa? Tanyaku. Belum yang Pak Fikri sebut. Mereka itu sedang memerhatikan kita dari balik kaca mobil. Sebenarnya dari tadi pas kita sampai aku sudah melihatnya. Hah? Mana? Itu? Jaka menunjuk 3 mobil ambulans yang terparkir tak jauh dari ruangan ini. Namun, aku tidak melihat apapun. Tetap saja, Jaka benar-benar terlihat pucat. Apa yang dia lihat? Kamu lihat apa, Jack? Di mobil yang nomor 3 itu, ada orang berpakaian dokter. Tapi dari tadi dia enggak gerak. Awalnya aku kira memang dokter. Tapi kok dari tadi dia enggak bergerak, Riz? Mana Jack? Enggak ada. Kamu salah lihat kali. Jaka menoleh ke arah mobil yang dia tunjuk tadi. Iya, udah enggak ada, jawab Jaka. Aku pun ikut merinding dengan penuturan Jaka. Saat menerima kunci mobil tadi, rasanya ingin aku tolak, tetapi lagi-lagi aku ingat ayah di rumah. Sudah hampir 1 minggu ini, kami hanya makan seadanya. Ayah pun begitu. Dia di PHK sehari yang lalu. Jadi kalau aku tidak ambil pekerjaan ini, kami benar-benar jadi pengangguran. Sebelumnya ayah bekerja di sebuah restoran junk food milik lokal. Tapi lagi-lagi nasib kurang baik sedang menimpa kami. Di saat aku di PHK, ayah pun mengalami nasib yang sama. Sepeninggalan Pak Fikri, kami mengecek mobil yang akan menemani kami bekerja setiap hari. Dengan kaki gemetaran, kami melangkah menuju 3 mobil itu. Jaka memeriksa mobil yang tadi dia tunjuk. Tadi, dia di mobil ini. Jaka menunjuk mobil yang akan menjadi kendaraan dinasku. Untung, bukan mobil yang akan aku pakai, gumamnya. Tapi itu mobil yang akan aku pakai, Jack. Pria itu menaikkan bahunya. Mungkin memang tadi aku salah lihat, ujarnya sambil melenggangkan ke arah mobil dinasnya. Mobil berwarna putih, list merah bergaris itu masih terparkir rapi di garasi. Dilihat dari bodinya, mobil ini tidak terlalu menakutkan. Mungkin karena masih terlihat baru, jadi tidak seseram yang akan aku bayangkan. Aku buka pintu mobil itu, kuperhatikan inci demi inci isi dalamnya. Di bagian belakang ada tempat tidur khusus pasien. Antar tempat pengemudi dan bagian belakang dipasang dengan kaca yang mempunyai jendela yang bisa digeser. Aman, setidaknya ada pemisah antara tempat pengemudi dan bagian belakang mobil, jadi tidak menyatu. Pada saat aku masih memeriksa keadaan ambulans, ponsel yang diberikan Pak Fikri berdering nyaring. Ini Mas Aris atau Mas Jaka? Tanya Pak Fikri di seberang telepon. Saya Aris, Pak, jawabku. Oh, Mas Aris.
Siap-siap antar pasien rujukan ke rumah sakit umum. Nanti data pasien sementara saya kirimkan lewat WhatsApp. Untuk data lengkapnya, nanti diambil sama pasien ya. Jangan lupa pakai APD, alat pelindung diri. Di ruangan yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Baik Pak, jawabku. Aku antar pasien dulu Jack. Iya, hati-hati, jawab si Jack. Selang beberapa menit, Pak Fikri mengirim data nama pasien dan riwayat penyakit. Aku bergegas ke ruangan khusus menyimpan perlengkapan seperti APD, tabung oksigen, dan lain-lain. Pak Fikri juga sudah menunjukkan bagaimana cara memakai alat pelindung diri ini. Setelah selesai, aku langsung menyiapkan mobil ambulans dan menunggu di lobi rumah sakit. Pengantaran pasien pertamaku sedikit membingungkan karena banyak prosedur yang harus dilakukan. Hingga sore aku sudah menjemput dan mengantar setidaknya 3 pasien. Hingga sore aku sudah menjemput dan mengantarkan setidaknya 3 pasien. Sementara Jaka sudah langsung disuruh mengantarkan jenazah pasien COVID-19 ke pemakaman khusus COVID. Hingga jam 7 kami masih di rumah sakit. Pak Fikri tadi mengatakan harus mengantar pasien ke daerah yang cukup jauh. Mas, nunggunya di belakang dekat ICU ya. Soalnya barusan pasien meninggal. Innalillahi. Iya Pak, jawabku. Aku sedikit merinding ketika mendengar akan mengantarkan jenazah. Jujur, seumur umur aku belum pernah bersinggungan langsung dengan mayat. Maaf Pak, apa ada petugas yang menemani saya? Kan tempatnya cukup jauh, apalagi ini malam. Tidak Mas, semua petugas lagi antar pasien. Lagian jaraknya masih 80 km. Minimum jarak tempuh untuk pengantar berdua 100 km. Tapi Mas Aris tenang saja. Ada keluarga pasien yang menemani Mas Aris. Aku menelan ludah, membayangkan daerah yang akan aku lalui, yang kanan kirinya pepohonan jati yang cukup padat. Iya Pak, jawabku sambil gugup. Aku segera menyiapkan mobil dan perlengkapan lainnya, lalu menunggu di tempat yang Pak Fikri katakan. Seketika setengah jam aku menunggu. Jenazah keluar dari ruangan ICU siap untuk ke dalam mobil ambulans. Dengan sigap aku membantu mengangkat jenazah dari ranjang rumah sakit ke atas stretcher atau tempat tidur khusus di dalam ambulans. Kembali tengkukku meremang saat tak sengaja tanganku menyentuh kaki jenazah yang masih terasa hangat. Mas sopir ya? Nanti ikut saya saja, ujar seorang pemuda yang aku tebak keluarga pasien. Iya Mas, baik, jawabku. Aku persiapan masuk ke dalam mobil, tetapi tiba-tiba dari sisi kiri ada seorang bapak setengah baya ikut masuk dan duduk di sebelah kemudi. Maaf, apa Bapak keluarga pasien? Tanya sopan. Bapak itu hanya mengangguk, lalu menyenderkan badannya. Pandangannya lurus ke depan. Tak ada jawaban apapun keluar dari mulutnya. Saat mobil ambulans ini memasuki jalan kabupaten, Bapak yang mengaku keluarga jenazah itu sepertinya tertidur. Aku pun tak ingin mengganggu beliau. Mungkin dia sangat kelelahan. Aduh, terdengar suara seseorang mengadu saat ban mobil tak sengaja menghantam ban yang cukup besar. Maaf Pak, spontan aku minta maaf pada Bapak yang duduk di sampingku. Tetapi Bapak itu hanya diam. Tidak ada tanda-tanda Bapak itu kesakitan. Saat memasuki pemukiman warga, aku mematikan sirine ambulans. Karena rumah duka sudah terlihat. Tampak orang-orang yang sedang menunggu kedatangan jenazah sudah berdiri menyambut kami. Mereka memanduku untuk memasuki halaman rumah yang sepertinya asri, karena banyak pepohonan di sisi kanan dan kiri rumah. Setelah posisi pas, aku turun dan membukakan pintu belakang mobil ambulans, lalu menarik stretcher.
Saat jenazah sudah di luar, orang-orang dengan sigap mengangkat jenazah itu masuk ke dalam rumah. Aku tutup pintu ambulans, lalu beralih ke depan untuk membangunkan Bapak yang tadi berada di samping kemudi. Tetapi Bapak itu hanya mengangguk, tidak juga turun dari mobil. Padahal aku buru-buru karena harus kembali ke rumah sakit. Maaf Mas, Bapak yang tadi ikut ambulans belum juga turun. Sepertinya ketiduran. Coba Masnya yang bangunin. Bapak, pria yang tadi menuntun jalan mengurutkan dahi. Bapak yang mana Mas? Yang tadi ikut sama saya. Dari rumah sakit tadi kami cuma berdua. Saya, ibu saya yang saya bonceng, dan jenazah bapak saya yang Mas bawa di ambulans. Hah? Jenazah bapaknya? Jadi yang meninggal itu bapaknya. Badanku mendadak lemas ketika mendengar anak dari jenazah aku bawa. Iya Mas. Jawaban pria yang menuntunku jalan tadi. Sekian cerita hari ini dan tunggu di part selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.